Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Senin ya, tanggal 11 Mei tahun 2020, kita masuk kuliah online kembali untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang bagan alir dokumen ya. Perhatikan di dalam materi hari ini karena untuk materi hari ini sedikit berbeda, istilahnya berbeda, tidak melanjutkan lagi tentang normalisasi ataukah tentang ERD atau materi-materi yang di tengah semester yang pertama ya. Dimana untuk bagan alir dokumen ini berhubungan dengan alirnya atau mengalirnya atau yang saya sebut sebagai alur dari dokumen ya. Dari mana dokumen itu berasal sampai nanti dokumen itu akan diterima ya, atau yang saya sebut dengan finishnya dokumen. Kemudian untuk mata kuliah di teori sistem basis data untuk hari ini nanti materi bisa Anda dapatkan untuk kelas dari TIS 19.2 ya di Siakat, di mana untuk materinya ataupun dari mata kuliah teori sistem basis data ini ada soal yang harus Anda kerjakan sebagai resum, sebagai ringkasan dari materi yang saya berikan hari ini ya. Untuk semuanya bisa melihat, bisa mendengarkan dan nanti memahami tentang materi ya yang saya sampaikan, yang saya terangkan pada hari ini. Siap semua ya. Jadi bisa Anda perhatikan dalam materi yang sedikit berbeda tapi masih dalam bentuk perancangan di dalam sistem untuk pemrograman atau sistem basis data. Ya, kita mulai dari bagan alir dokumen. Untuk bagan alir dari dokumen atau yang saya masukkan di sini dengan judul perancangan ya, perancangan sistem, yaitu untuk dokumen flowchart-nya. Mungkin sudah pernah Anda mendapatkan tentang materi dari flowchart. Materi dari flowchart. Kalau flowchart sendiri atau istilah yang kita sebut dengan flowchart itu merupakan satu alur dari program ya. Tapi nanti yang kita bahas di sini bukan suatu flowchart, tetapi yang saya terangkan adalah tentang penggunaan ataupun pembuatan pada flow of document. Jadi alurnya dari suatu dokumen. Seperti apa sih flow of document? Kalau kita melihat pada suatu pekerjaan, misalnya saja kita menggunakan pada alurnya, misalnya saja Anda masuk atau mengikuti kuliah tidak secara online ya, tapi secara offline ya. Misalnya Anda masuk ke kampus. Di sini yang Anda kerjakan pertama kali itu apa dulu?
saya menerangkan, saya bercerita dulu, jadi nanti pada saat saya menerangkan tentang perancangan sistem di dalam flow of document, Anda sudah paham, oh yang dinamakan dengan flow of document itu seperti ini ya. Nah, contohnya saya menjelaskan, saya bercerita tentang bagaimana langkah-langkah yang Anda buat atau yang Anda kerjakan pada saat mau masuk kuliah. Yang pertama kali adalah Anda start dulu kan. Start itu dengan niat ya. Niat, kemudian dari niat itu Anda akan mempersiapkan diri, misalnya saja dengan mandi, kemudian istilahnya bersolek ya, atau kita mempersiapkan segala sesuatunya pada diri kita. Misalnya dengan adanya surat-surat yang harus Anda bawa, yaitu untuk KTP, kemudian ada SIM, ada STNK yang harus Anda bawa. Kemudian kalau semuanya sudah beres, kemudian Anda mempersiapkan motor atau mobil, ataukah mungkin yang menggunakan transportasi, ya berarti mempersiapkan uang. Nah, kemudian dari situ Anda berjalan. Dari perjalanan dimulai dari depan rumah, kemudian Anda masuk atau ke jalan raya sampai nanti akhirnya ke kampus Tekom ya. Nah, kemudian di kampus Tekom berarti di sini saya tulis saja selesai atau finish. Nah, itulah yang dinamakan dengan suatu alurnya dokumen. Jadi dimulai dari mana, kemudian terakhirnya adalah sampai di mana dan diterima oleh siapa. Ya. Nah, kita lihat dulu untuk perancangan sistem atau dokumen flowchart. Bagan alir dokumen atau yang disebut dengan dokumen flowchart atau yang sering disebut juga dengan bagan alir formulir atau yang kita sebut dengan form flowchart. Bagan alir dokumen ini menggambarkan tentang alir dokumen. Kalau istilah lainnya ya alurnya ya. Alurnya dokumen dan informasi dalam setiap bidang yang bertanggung jawab dalam suatu organisasi. Contoh saja, saya mengambil yang sudah pernah kita buat di dalam praktikum basis data, yaitu tentang peminjaman perpustakaan. Nah, alurnya dari perpustakaan atau kita pinjam buku itu kan dimulai dari kita sebagai anggota ya, dimana sebagai anggota itu harus mendaftarkan diri kita ke perpustakaan tersebut. Kemudian kalau sudah mempunyai kartu anggota, kita datang ke perpustakaan ilmu misalnya, kemudian di situ kita diminta untuk menyerahkan kartu anggota, kemudian memilih buku. Setelah memilih buku, buku itu kita serahkan ke petugas. Petugas akan mencatat dan akan menuliskan di lembaran beserta kartu anggota. Ya, itu yang saya sebutkan contoh dari aliran dokumen, aliran informasi yang ada di perpustakaan. Nah, nanti Anda bisa memberikan contoh-contoh yang lain, misalnya saja alur atau saya sebut sebagai alir dokumen dan informasi dalam
suatu perancangan yang lain atau dalam suatu sistem yang lain di dalam suatu organisasi ya. Ini nanti Anda bisa membuat, bisa istilahnya menerapkannya dalam posisi yang nyata itu seperti apa ya. Kemudian bagan alir dokumen ini dapat menampilkan asal dari setiap dokumen. Perhatikan di dalam kalimat ini ya, untuk anak-anak mahasiswa mahasiswi di kelas TS 19.2, bahwa bagan alir dokumen ini dapat menampilkan asal. Asal itu berarti saya mulai dari start tadi, kemudian kita membawa kartu anggota. Sebelum kita membawa kartu anggota, kita harus mendaftarkan terlebih dahulu sebelumnya ya. Berarti di sini kita menampilkan asal dari setiap dokumen. Jadi berasal dari mana? Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 dan seterusnya. Kemudian bagaimana proses distribusinya, bagaimana proses itu berjalan di dalam kita melakukan peminjaman buku. Kemudian tujuan di dalam penggunaannya, kemudian ada tempat tujuan akhirnya, serta segala hal yang terjadi selama dokumen tersebut mengalir melewati alur sistemnya ya. Jadi dari contoh tadi, dari yang saya terangkan tadi, Anda bisa melihat bahwa di sini ada menampilkan asal ya, mulai dari start, kemudian bagaimana proses, tujuannya untuk apa, kemudian tempat tujuan akhirnya, dan juga segala sesuatu yang terjadi selama dokumen tersebut mengalir ya, itu di dalam bagan alir dokumen. Kemudian kita lihat dulu apa sih pengertiannya yang namanya bagan alir ya. Yang dinamakan dengan bagan alir itu adalah suatu aliran atau suatu bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan juga formulir, termasuk tembusan-tembusannya. Kemudian bagan alir dokumen ini menggunakan simbol-simbol yang sama yang digunakan dalam bagan alir sistem ya. Jadi di dalam bagan alir sistem, apakah kita nanti menggunakan flowchart ataukah kita menggunakan flow of document atau yang saya singkat dengan FOD, itu ada simbol-simbol yang sama yang nantinya akan kita gunakan di dalam penggunaan bagan alir tersebut. Kemudian yang namanya flow map atau yang saya sebut sebagai flow of document tadi, itu akan menolong pihak analisis dan juga programmer. Misalnya saja Anda masuk sebagai programmer, kan berarti di sini mata kuliah pemrograman basis data sudah ya. Berarti kan sedikit-sedikit Anda tahu bagaimana caranya membuat program, misalnya saja tentang perpustakaan, program tentang persewaan VCD ataupun penjualan pembelian, itu sudah bisa ya, sedikit-sedikit tentang pemrogramannya untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil, dan juga akan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain di dalam pengoperasiannya ya. Perhatikan di dalam slide ini bahwa yang kita sebut dengan bagan alir itu merupakan suatu aliran, suatu bagan alir yang menunjukkan arus ya. Arus itu berarti dimulai dari posisi yang pertama sampai yang terakhir, dari laporannya dan juga formulir termasuk tembusan-tembusannya. Kemudian
di dalam bagan alir ini nanti akan menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbolnya apa saja ya, nanti kita lihat untuk slide berikutnya. Nah, kemudian di dalam kegunaan bagan alir dokumen, apa sih kegunaan di sini? Banyak sekali ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk mempermudah pihak analis dan juga pihak programmer di dalam dia membuat suatu programnya, dan juga nanti hubungannya dengan perancangan ke sistemnya ya. Kegunaan dari bagan alir dokumen ini memiliki kegunaan dalam menganalisis suatu prosedur pengendalian yang berlaku dalam suatu sistem. Ini yang nantinya kita gunakan di dalam bagan alir tersebut ya, pengendalian yang berlaku dalam suatu sistem. Misalnya saja di dalam pemeriksaan internal ya, misalnya di dalam suatu organisasi ya, berarti pemeriksaan internal perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa bagan alir dokumen itu merupakan bagan alir yang menggambarkan berarti kan di sini bukan dalam suatu cerita saja ya, tetapi ada alirannya, bentuk simbol yang nantinya akan kita gunakan. Jadi menggambarkan dan nantinya akan kita evaluasi atas pengendalian internal tersebut. Kemudian bagan alir dokumen ini nanti memiliki kemampuan dalam menampilkan kelemahan dan ketidakefisiennya dalam suatu sistem. Jadi dengan menggunakan bagan alir itu bisa kita mengoreksi, memiliki kemampuan dalam menampilkan kelemahannya tadi. Kemudian bagan alir dokumen dipersiapkan untuk dijadikannya sebagai bagian dari suatu proses desain sistem. Ya, ini termasuk juga dalam desain sistemnya. Selain dari yang kemarin sudah kita pelajari ya, ada ERD, ada normalisasi, kemudian ada tabel relasi juga, itu merupakan bagian di dalam proses untuk desainnya. Ya, berikutnya. Nah, perhatikan di dalam simbol-simbol yang bisa kita pakai, yang kita gunakan di dalam bagan alir di sini. Yang pertama di situ ada flow direction symbol, di mana flow of direction symbol ini simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Jadi boleh pakai tanda panah ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri ya. Itu yang kita sebut dengan flow direction symbol. Kemudian ada terminator simbol, di mana untuk terminator simbol ini merupakan simbol untuk permulaan yang kita sebut dengan start, atau simbol akhir, yaitu nanti pada posisi yang selesai ya, atau saya sebut sebagai stop dari suatu kegiatan. Kemudian ada juga simbolnya, perhatikan, bukan bulat, bukan dalam bentuk persegi panjang, tapi ini elip ya, namanya terminator simbol. Kemudian ada yang dinamakan dengan konektor simbol, di mana untuk konektor simbol ini adalah simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar, atau yang kita sebut sebagai proses penyambungan pada halaman yang sama. Perhatikan, ini bulat, bukan elip. Nanti kalau elip masuknya ke sini, ke terminator, tapi ini bulat, namanya konektor simbol. Itu sebagai penghubung, sebagai penyambung, kalau saja kita masih dalam satu halaman, satu bagian yang sama, istilahnya belum pindah ke halaman yang lain ya. Kemudian ada konektor simbol yang kedua, ini
Kalau bentuknya seperti segi 6 ya. Ini yang segi 5 yang saya pakai atau di dalam konektor simbol yang berbeda dengan konektor simbol yang pertama. Ini adalah untuk penyambungan proses pada halaman yang berbeda. Kemudian ada processing simbol, ini untuk proses di dalam pengelolaan. Jadi kita melakukan suatu prosesnya atau pengelolaan dari sistem tersebut ya, itu ke processing simbol. Kemudian ada simbol manual operation, bentuknya jajaran genjang segi 4 ya, tapi bukan persegi panjang ya. Bentuknya seperti ini. Ini simbol yang menunjukkan pengelolaan atau pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Contohnya apa? Misalnya kita ACC. ACC itu kan tidak perlu menggunakan komputer ya, misalnya dengan tanda cek, centang, atau ACC dengan tanda tangan, atau ACC dengan kita koreksi. Jadi masih menggunakan sistemnya manual. Ya, perhatikan simbolnya. Kalau ini adalah terminator untuk start dan finishnya nanti, ini sebagai penghubung di dalam satu halaman, ini penghubung di dalam halaman yang berbeda. Kemudian ada processing simbol, ada manual operation, ada simbol untuk decision atau untuk pengambilan keputusan. Maksudnya pengambilan keputusan itu yang seperti apa ya? Pengambilan keputusan misalnya saja apakah di dalam sistem peminjaman buku tadi di perpustakaan boleh dipinjam atau tidak, atau mungkin ada pengambilan keputusan kena denda atau tidak. Nah, berarti itu yang kita namakan dengan simbol decision ya, pengambilan keputusan. Kalau ya, alurnya kemana, kalau tidak, alurnya kemana, harus jelas ya. Ini kalau menggunakan ke simbol dari decisionnya. Kemudian ada simbol untuk input output. Nah, simbol untuk input output ini adalah simbol yang menyatakan proses input dan proses output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Ya, jadi tidak tergantung, saya menggunakan manual ya bisa, menggunakan sistem komputer ya pakai komputerisasi ya bisa. Nah, ini menyatakan proses input dan outputnya. Kemudian ada simbol manual input, ini simbol manual input ya. Contohnya kalau simbol manual input itu kita menginputkan data menggunakan Excel ya. Kalau Excel itu kan masih walaupun sudah terkomputerisasi tapi masih manual karena perhitungannya tidak menggunakan rumus ya, tidak ada penyimpanan ke database-nya ya. Jadi masih manual. Misalnya kita mau menghitung untuk denda, berarti kan menggunakan if jika lama lebih besar dari 3 hari maka denda. Nah, itu kan berarti masih menggunakan bentuk if. Ini menggunakan simbol manual, pakainya seperti ini. Persegi panjang tapi sedikit yang di sisi sebelah atas miring ya. Kemudian ada simbol preparation. Simbol ini untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage, dalam bentuk storage-nya ya. Kemudian ada simbol untuk predefined process. Ini simbol
untuk pelaksanaan suatu bagian, yaitu dari subprogramnya atau ada prosedur ya. Misalnya nanti Anda membuat program mesti kan ada prosedur-prosedur, misalnya prosedur simpan, prosedur untuk rumus ya. Kemudian ada simbol display. Ini simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, misalnya saja untuk displaynya nanti ke layar ataukah ke printer atau dalam bentuk plotter. Ada juga simbol disk and online storage. Ini simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk ya. Misalnya saja kita simpan ke flash disk atau kita simpan ya, simpanannya ke dalam bentuk peralatan ataukah dalam bentuk input itu dari, misalnya kita pakai flash disk itu ya, disimpan ke disknya atau bisa juga ke hard disknya. Kemudian ada juga bentuknya seperti di dalam konektor simbol tapi ada garis. Ini simbol magnetik. Untuk simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau untuk outputnya disimpan ke pita magnetik ya, tapi kita jarang ya menggunakan seperti ini. Jadi ya kita masuknya langsung ke dalam penyimpanan ke hard disknya. Kemudian ada simbol punch card, ada juga untuk simbol dokumen. Nah ini yang sering kita gunakan dan memang harus ada, yaitu pada simbol dokumen ya. Perhatikan pada simbol dokumen. Kalau simbol dokumen itu berarti simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau outputnya dicetak ke kertas. Jadi misalnya saja kita mengisi formulir untuk peminjaman ataukah untuk menjadi anggota perpustakaan, itu kan berarti harus mengisi formulir dulu ya. Nah itu untuk simbolnya nanti adalah bentuk seperti ini. Simbol-simbol seperti ini kalau kita membuat di komputer, misalnya saja di Microsoft Word, berarti nanti Anda gunakan pada insert simbol, atau bisa juga dari bagan alir ini untuk programnya pakai bentuk Visio ya, itu bisa. Kalau misalnya kita mau menggunakan manual ya berarti harus ditulis, biasa kita menulis di kertas. Tapi kalau Anda membuat dengan software ya ada Visio, itu khusus untuk pembuatannya di dalam bagan alir. Atau kalau misalnya di Word ya berarti menggunakan insert simbol ya, maksudnya di dalam insert ke clip artnya ataukah nanti di simbol-simbol pada gambar itu ya. Perhatikan di dalam simbolnya, pahami di dalam simbol ini, karena nanti kalau salah dalam penerapan ke simbolnya berarti untuk aliran dari dokumen Anda ya salah ya. Kalau misalnya nanti dokumennya, kalau ini kan hanya satu dokumen, kalau misalnya nanti ada 2 dokumen ya berarti ditulisnya double ya, 2 ataukah 3. Contohnya saja misal kita ke swalayan ada ya, mungkin kalau sekarang mungkin jarang ya ke swalayan, tapi kalau dulu-dulu sebelum ada wabah ini kita masuk ke swalayan itu ada kwitansi yang berbeda warna ya. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya pink, ada yang warnanya kuning. Nah itu untuk dokumennya berlembar-lembar, atau mungkin di tempat pekerjaan Anda ada sebagai bagian untuk pengendalian ke dokumen, ada juga yang menggunakan lebih dari satu dokumen. Maka dalam penulisannya nanti tidak hanya satu dokumen seperti ini saja, tapi didobel ya. Jadi ada 2 lembar, ada 3 lembar. Yang nanti kita lihat dalam contoh ya, berikutnya. Kemudian terdapat 5 macam bagan alir. Ini kalau kita mempelajari keseluruhan ya, tapi yang saya bahas di dalam basis data ini hanya ke
dokumen pada flow of dokumennya, ya. Nomor 2, bagian alir sistem ini nanti kita pelajari di pemrograman, menggambarkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem, ya, pekerjaannya dari sistem. Kalau bagian alir dokumen ini menggambarkan arus formulir beserta tembusan-tembusannya, ya seperti tadi, ya, dokumen-dokumennya itu nanti yang putih ditembus kemana, maksudnya diberikan ke siapa, warna pink diberikan ke siapa, dan seterusnya. Kemudian ada bagian alir skematik, ini menggambarkan prosedur dalam sistemnya. Ada juga bagian alir program, ini yang menjelaskan secara rinci, ataupun dari bagian alir proses, ya, dari prosedur. Ya, kita lihat untuk flowchart, ya, karena ini nanti juga Anda dapatkan, ya, flowchartnya, tapi bukan di materi sistem basis data, nanti di materi untuk pemrograman, ya, pemrograman ke basis data, atau mungkin di mata kuliah tentang konsep sistem informasi. Flowchart sistem dapat didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urutan-urutan prosedur yang ada di dalam sistem, ya, di dalam sistemnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan flowchart. Jadi ada simbol yang tadi kita lihat, ada juga yang proses bentuk persegi panjang, ada juga yang menggunakan bentuk pita magnetik, ya. Kemudian ada juga yang menggunakan simbol dokumen. Dokumen itu berarti laporan dicetak, print, ataukah masih dalam bentuk tulisan tapi dalam bentuk kertas. Ini yang kita sebut sebagai flowchart, ya. Tapi kita tidak membuat ini, ya, untuk materi dari sistem basis data. Kita menggunakannya yang flow of document. Nah, terus flow of document itu yang seperti apa sih? Ya, kita lihat di sini. Ini yang dinamakan dengan flow of document, atau saya singkat sebagai flow map, ya, untuk informasi di dalam pembayaran SPP. Di sini ada 3 bagian di dalam pembayaran SPP, yaitu dari pihak siswa, petugas TU, dan pihak bendahara. Perhatikan di dalam pihak-pihak yang kita tuliskan pada flow of document atau flow map di sini adalah pihak-pihak yang terkait, ya. Pihak-pihak yang terkait itu berarti dari siswa itu sendiri, kemudian petugas TU, dan pihak bendahara. Kalau misalnya saja kita masuk ke manajemen yang paling tinggi, ya berarti kepala sekolah, ya. Jadi dari siswa, petugas TU, bendahara, kemudian manajemen puncak itu adalah kepala sekolah, ya. Ya, bertepatan dengan azan maghrib, silahkan yang mau berbuka untuk berbuka dulu. Saya lanjutkan sebentar dalam materi ini, ya. Kita lihat dari siswa, di sini ada dokumen, ya, dokumen kertas, yaitu berupa kartu SPP. Kemudian ada petugas TU, di mana kartu SPP ini nanti ada tanda panah alur yang diberikan kepada petugas TU, kartu SPP-nya. Kemudian kartu SPP ini akan diisi secara manual oleh petugas TU-nya. Kemudian dari pengisian kartu SPP tadi ditulis tangan, itu nanti akan dibuat data untuk rekap dari iuran SPP-nya tadi, kemudian diproses, tapi prosesnya masih manual, ya, maksudnya menggunakan sistem manual. Ini kan menggunakan sistem manual di ACC, kemudian kita menuliskan untuk mengurutkan data-data pembayaran,
Nah, kemudian dari sistem manual yang masih dituliskan dengan tangan, kemudian kita masukkan ke kartu SPP. Tadi ada dokumen kartu SPP-nya, ada buku iurannya. Kemudian dari kartu SPP ini nanti kita masukkan untuk menandatangani. Dari penandatanganan itu kartu SPP yang sudah selesai akan diberikan kepada siswa. Sedangkan ini ada simbol konektor yang bentuknya lingkaran ya. Simbol konektor yang bentuknya lingkaran ini kita serahkan kepada pihak bendahara ya. Kemudian ada langkah-langkah di dalam pembuatan FOD, di mana untuk langkah-langkah di dalam pembuatan FOD ini kita mengidentifikasi bagian atau unit atau petugas yang terkait siapa saja. Contohnya yang tadi ada siswa, ada petugas TU, dan ada bendahara. Itu yang identifikasi bagian atau unit atau petugas ya. Kemudian yang kedua, identifikasi dokumen yang digunakan, yakni nama dokumennya, asal atau yang menyiapkan. Kemudian ada berapa rangkap dari dokumen tersebut, siapkan bagan atau gambarnya, kemudian beri penjelasan bila perlu ya. Nah, ini contohnya dari narasi. Kita harus membuat narasinya dulu, mendeskripsikan flow of dokumen dari suatu penyewaan DVD. Harus dibuat ini dulu ya, harus dibuat cerita dulu, baru nanti masuknya ke flow of dokumen ya. Perhatikan di dalam contohnya yang ada di sini ya. Terus ada juga yang contoh nomor 2 dan seterusnya sampai nanti pada slide yang terakhir. Nah, ini ya flow map prosedur, ini saya lanjutkan minggu depan. Tapi untuk slide yang terakhir ini ada contoh atau soal ya. Nah, latihan saya sudah membuatkan narasinya, sudah buatkan untuk deskripsinya dari suatu kasus, yaitu tentang penjualan obat dengan resep, yaitu untuk narasinya seperti ini. Nanti PR-nya, tugasnya dibuat perancangannya dulu ya, karena ini belum selesai saya menjelaskan. Ada buat dulu untuk flow of dokumennya sebisanya. Nah, nanti minggu depan saya bahas untuk hasilnya ini. Jadi bisa sambil mengoreksi mana yang masih kurang, ada kesalahan di mana, dan juga pihak-pihak siapa saja yang diperlukan di situ ya. Ya, saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Minggu depan masih saya lanjut tentang flow of dokumennya. Nanti bisa dipelajari lagi, dibuka lagi untuk materi di YouTube saya, sehingga di dalam pembuatan latihan ataupun untuk materi selanjutnya bisa dikerjakan dan dipahami ya. Saya akhiri sampai di sini. Sampai berjumpa pada pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.